warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari BPID, tim pengelola inovasi desa, dan teman-teman dari pendamping desa di Kecamatan Purworejo. Terima kasih atas kebersamaannya berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan inovasi desa, khususnya untuk Desa Pacekelan ini BUMDes dengan unit usahanya pengelolaan kerajinan dari tempurung kelapa. Untuk di Desa Pacekelan, unit usaha tersebut saya resmikan di tahun 2018, dan saya memang berharap banyak itu dapat berkembang dengan pesat, karena sesungguhnya pembuatan kerajinan seperti itu dalam bentuk katakanlah untuk souvenir ini banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. Misalnya warga masyarakat kita yang punya hajat itu bisa kita tawari kalau membuat souvenir itu untuk tamu undangan ini sebetulnya bisa memanfaatkan hasil kerajinan dari saudara-saudara kita di Pacekelan. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang mempunyai produk-produk kerajinan di baik BUMDes maupun perorangan rumah tangga ini, saya berikan kesempatan untuk bisa memamerkan di pendopo Kecamatan Purworejo ini. Ada tempat untuk memamerkan produknya sehingga membantu setidaknya untuk pemasaran. Purworejo mulia. Purworejo Mulia. Purworejo Mulia. Kali mengajak mugi kita saestu kagolongan umatipun, amin. Ingkang angka kalih kula ngaturaken sugeng rawuh dhateng sedaya tim kali rombongan ingkang kali seleksi sugeng rawuh Desa Pacekelan, dan matur nuwun panjenengan dene kabar ingkang kita tampi lumantar Pak Sarek kala wingi menika bilih badhe wonten kegiatan kaitanipun kali BUMDes wonten Desa Pacekelan. Pramila monggo ing samangke menapa-menapa Kepala Desa Pacekelan, kiri dan bintang sambung DPRD, kami yang BPID, dan kalau saya jangan sampai cuan lagi Jangan sewu. Kalau ini komunikasi lewat Pak Cangrik, narasi bab kali pun itu tadi nepetnya tinggi. Intinya ngeten Pak bilang kalau saya ada dicari Pak Camat ini kalau masuk tim PID bukan inovasi desa tahun kalau ini tahun Nikol tugas itu membantu meningkatkan kualitas pembangunan desa karena ada dana desa. Beberapa kegiatan itu kan seperti penjaringan kartu hijau atau IDD yang muncul di desa-desa yang nanti bisa dimasukkan ke direktori kabupaten. Nah, itu pakai bahan bursa inovasi desa ada sini gitu. Nah, kalau ini kadernya rencana pun musyawarah ada beberapa
siang. Kami berada di Desa Pacekelan, tepatnya di Badan Usaha Milik Desa Rahayu. Saat ini kami berada di unit kerajinan. Kami dari tim Pola Inovasi Desa Kecamatan Purworejo bersama Direktur Bumdes Bapak Sobari. Sini Pak Sobari akan menjelaskan tentang deskripsi gambaran dari Bumdes ini, terutama unit kegiatan kerajinannya. Monggo Pak Sobari. Jadi awal mula unit usaha dari Bumdes ini yang berupa kerajinan awalnya adalah karena di lokasi sekitar sini yang kita tempati ini kebetulan banyak batok-batok kelapa yang di tempat kami tidak terpakai atau sudah merupakan limbah. Kemudian saya ketemu beberapa teman-teman di lokasi sekitar sini untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian muncullah ide bahan-bahan yang masih mentah ini yang sudah masyarakat menganggap ini sebagai limbah atau sampah, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman di sini untuk diwujudkan dalam bermacam-macam kerajinan. Ada gantungan kunci itu yang paling banyak, kemudian koin, karena sekarang banyak pasar-pasar digital yang membutuhkan koin. Kami alhamdulillah sudah membuatkan salah satu pasar digital di Purworejo. Kami membuatkan koin, kemudian bunga, dimana saya tidak hanya batok kelapa, tetapi dari bahan-bahan sekitar kami ada biji saga, kemudian akar-akar yang sudah tidak terpakai, kemudian ada dari bambu juga ada. Itu semuanya pelengkap dari bahan baku utama kami yang berupa batok kelapa. Nah, kami di sini sebenarnya tidak hanya membuat produk, tapi tujuan utama adalah untuk memberdayakan teman-teman di sini supaya mempunyai sampingan. Jadi setelah mereka bekerja, kemudian sorenya atau malamnya bisa ke sini untuk bisa membuat atau menghasilkan produk-produk itu. Proses yang ada di unit kerajinan ini dipandu oleh Pak Sobari. Kita melihat proses awal pengolahan limbahnya sampai menjadi setengah jadi, sampai proses nanti di finishing produknya seperti apa. Silakan. Itu contoh limbah yang ada di Desa Pacekelan yang nanti akan diolah menjadi barang-barang kerajinan. Ini contoh batok-batoknya. Jadi ini masih ada yang utuh seperti ini kita ambil di tetangga-tetangga sekitar sini. Kemudian ini yang sudah setengah seperti ini jadi hampir semua batok kelapa yang merupakan limbah di sini itu bisa kita manfaatkan, walaupun masih kecil. Nanti walaupun ini yang kecil seperti ini nih tetap bisa kita manfaatkan, karena nanti untuk kita buat daun, kemudian buat souvenir ini masih bisa. Dan ini juga ada akar-akar dari pohon-pohon. Jadi ini kita ambil yang sudah kering atau mungkin yang masih basah, itu kita kita ambil, terus kemudian kita kita bersihkan tanahnya, kemudian kita keringkan di sinar matahari, kemudian menjadi seperti ini. Jadi sebelum dibuat ini dipola terlebih dahulu, kemudian baru digergaji nanti sesuai pola yang diinginkan atau sesuai pola yang mau dibuat. Nah, ini juga dipola dulu, kita buat polanya, kemudian nanti akan kita
buat ini seperti ini nanti menjadi sampingan fungsi dan harus kita lakukan. Tadi kemudian diperhalus pakai gerinda seperti ini, jadi nantinya hasilnya akan kita perhalus pakai gerinda seperti ini dan nanti sesuai hasil yang diinginkan. Hasil karya kami yang sudah jadi atau sudah siap jual. Nah, ini semuanya kalau seperti ini kita tergantung stok yang kita punyai, karena ini akar-akaran tidak bisa sama produknya. Jadi tergantung dari kami. Ini untuk yang seperti ini kita buat terlebih dahulu, baru kemudian kita jual. Jadi tergantung untuk harganya, tergantung ukurannya dan tergantung kesulitan yang kita dalam proses pembuatannya. Ini finishingnya akan seperti ini. Ini kami finishingnya menggunakan vernis, jadi biar kelihatan mengkilap. Kegiatan ini itu melibatkan berapa orang? Ada berapa tim-tim yang diatur dalam, misalnya ada tim kreator, tim produksi, itu semua totalnya hampir melibatkan berapa? Kalau untuk sementara ini baru 5 orang. Jadi dari 5 orang itu kami punya 1 orang yang memang sudah punya istilahnya keahlian ini di bidang khusus, kemudian 4 orang yang lain itu sudah dia kader istilahnya, sudah dia ajari dari proses awal pembuatan dari pola kemudian sampai finishing. Kita bersama Kepala Desa Pacekelan tadi sudah jelaskan banyak Pak Kepala Desa tentang bumdes ini. Apa harapan atau mungkin ada payung hukum atau mungkin ada program-program dari desa untuk mengembangkan badan usaha desa ini? Badan usaha milik desa ini memang kita baru rintisan untuk kegiatan yang diawali dengan unit kerajinan tangan dari ke kelapa ini di awal. Nanti ke depan harapan kami di sini akan kita bangun wisata edukasi, Pak. Jadi sini ada potensi Curug Semboja, nanti kita rencanakan untuk bikin outbound, namun kendalanya pada air, sehingga nanti kita akan buatkan sumur sehingga air akan kita tembakkan ke atas untuk wisata itu, sehingga nanti dalam satu paket itu ada ini kerajinan, nanti ada ternak kelinci, ada outbound, ada curugnya. Jadi kerajinan ini menjadi satu paket wisata yang mendukung program yang berkelanjutan itu. Bumdes kami saat ini juga kita siapkan pengelolaan Pamsimas juga. Sekarang sudah ada 200 sambungan rumah yang harus dikelola juga. Nanti harapan ke depan itu menjadi bumdes juga. Nanti kita bangun gedung olahraga, arahnya bumdes juga yang akan mengelola bumdes desa. Semua sudah masuk dalam program kegiatan 2020 atau 2021? Itu ke depan. Demikian pertemuan kita, gambaran kita tentang bumdes yang ada di Desa Pacekelan ini, Bumdes Rahayu. Harapan kita terbesar ke depan dengan adanya inovasi-inovasi lebih mendalam, maka terjadi peningkatan kapasitas hidup yang ada di desa dan masyarakat Pacekelan. Demikian, selamat siang.